kamu, chikungunya adalah penyakit akibat infeksi virus chikungunya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Faktor utamanya adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, nyamuk-nyamuk ini tuh menggigit di siang hari dari pagi sampai sore. Nyamuk ini tuh bertelur pada air bersih tergenang seperti bak mandi, bunga, wadah air hujan, atau talang. Nyamuk-nyamuk ini tuh umumnya hidup di daerah tropis seperti padat penduduk dan di sekitar rumah. Nyamuk chikungunya hidup dan berkembang biak pada air bersih yang tergenang. Beberapa tempat yang sering menjadi habitatnya di dalam rumah ada pada bak mandi atau bak penampungan air, vas bunga, tempat minum hewan, wadah penampungan air kulkas, ember, baskom, dan barang yang menampung air, serta talang air yang tersumbat. Habitatnya di luar rumah ada pada ban bekas, kaleng atau wadah bekas, lubang pohon yang menampung air, daun-daun besar yang menampung air hujan, tempat penampungan air di kebun atau di pekarangan, serta penampungan air hujan di atap. Rantai penularan chikungunya itu dimulai dari virus kecil yang jadi penyebabnya. Virus ini biasanya tinggal pada tubuh manusia. Ketika seseorang sedang sakit dan ada virus di dalam darahnya, nyamuk Aedes menggigit orang itu ikut membawa virusnya. Nah, kalau nyamuk yang udah membawa virus menggigit orang lain, virus itu bisa masuk dan membuat orang lain itu ikut sakit. Jadi, virus berpindah dari manusia, nyamuk, manusia lagi. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata penularan penyakit chikungunya itu banyak sifatnya loh? Seperti yang pertama, ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Yang kedua, tidak menular langsung antar manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga, menular dari orang sakit yang kemudian digigit oleh nyamuk, lalu nyamuk menginfeksi orang yang sehat. Yang keempat, nyamuk aktif menggigit pada pagi dan sore hari ya. Dan yang terakhir, ibu hamil dapat menularkan ke bayi saat persalinan, tetapi bukan melalui ASI ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata banyak loh faktor penyebab resiko penularan penyakit chikungunya seperti kepadatan faktor Aedes aegypti albopictus di permukiman, genangan air bersih di wadah rumah tangga seperti di pot, drum atau talang yang terbuka, cuaca atau iklim yang mendukung umumnya terjadi pada suhu dan curah hujan yang tinggi, lalu ada mobilitas manusia dan populasi tanpa kekebalan. Gambaran klinis orang tertular umumnya masa inkubasi kurang lebih 3 hingga 7 hari, onset demam yang mendadak, nyeri sendi berat yang biasa menetap berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, gejala tambahan seperti ruam, mialgia, sakit kepala, lelah, dan komplikasi jarang seperti risiko lebih tinggi pada neonatus, lansia, dan pasien berkomorbid. Laboratorium seperti limfopenia relatif, peningkatan tanda inflamasi, trombosit umumnya tidak serendah pada dengue. Nyamuk chikungunya kerap kali menyebabkan demam tinggi mendadak sekitar 39 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari dan bisa berulang pada seseorang. Kita dapat loh mengendalikan penularan penyakit dari nyamuk chikungunya yang berbasis lingkungan. Yang pertama, melakukan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air. Plusnya, memasang kelambu, memperbaiki saluran air, memelihara ikan pemakan jentik, membersihkan talang air, dan menggunakan ovitrap. Yang kedua, melakukan manajemen lingkungan. Yang pertama, menghilangkan tempat perkembangbiakan. Yang kedua, menata lingkungan menjadi bebas genangan. Dan yang terakhir, meningkatkan pencahayaan dan ventilasi di rumah. Pengendalian yang kedua berdasarkan perilaku loh. Yang pertama, menggunakan repellent pada kulit. Yang kedua, memakai pakaian panjang terutama pagi dan sore hari. Yang ketiga, memasang kaca pada ventilasi dan jendela. Yang keempat, tidak menggantung pakaian di kamar yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Yang kelima, melakukan gotong royong bersih lingkungan secara rutin. Dan yang terakhir, memberikan edukasi masyarakat terkait PSN dan 3M+. Jadi, chikungunya adalah penyakit akibat virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Ditandai demam mendadak dan nyeri sendi yang berat,
Penularannya melalui gigitan nyamuk yang sebelumnya menghisap darah penderita, bukan dari kontak langsung antar manusia ya. Resikonya dapat meningkat pada lingkungan dengan yang banyak genangan air dan kepadatan nyamuk yang tinggi. Karena belum ada obat khusus atau vaksinnya, pencegahan terbaik adalah dengan mengendalikan nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan melalui 3M+. Nah, sekian dari kelompok 5. Terima kasih dan sampai jumpa.